Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi bab 4, yaitu keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, mendeskripsikan makna persatuan dalam kebangsaan. 2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, menganalisis masalah-masalah dan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA di masyarakat. Nah, dalam hakikat keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, ada peribahasa yang mengatakan, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Peribahasa ini sangatlah sesuai untuk menggambarkan keberagaman di Indonesia. Karena peribahasa ini mengandung arti bahwa setiap tempat atau daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda. Adat istiadat di daerah kita belum tentu sama di adat istiadat di daerah lain. Nah, hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dapat diuraikan, yaitu ada 3. Yang pertama, ada makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, makna persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu. Nah, hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini ada makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di berbagai bidang, terutama agama, suku, ras, dan antar golongan, yang sering disingkat dengan SARA. Faktor penyebab keberagaman suku dan budaya dalam masyarakat Indonesia, yaitu ada letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keberagaman suku dan budaya dalam masyarakat Indonesia, di situ ada namanya suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah golongan manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu. Pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya. Misalnya, dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini. Misalnya tipe fisik seperti warna kulit, rambut, bahasa yang digunakan, dan adat istiadat, kesenian daerah, dan kekerabatan. Arti penting persatuan
dan kesatuan. 1. Makna persamaan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Apabila hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia dikaji lebih jauh, terdapat prinsip diantaranya: 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, 2. Prinsip nasionalisme Indonesia, 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, 4. Prinsip wawasan Nusantara, dan 5. Prinsip persatuan pembangunan. Yang kedua, arti penting persatuan dan kesatuan serta Bhinneka Tunggal Ika. Semua aspek kehidupan manusia ingin terbentuk secara harmonis, sebaiknya didasari oleh nilai persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan bernegara, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam bentuk perilaku, antara lain mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengembangkan semangat kekeluargaan, dan menghindari penonjolan SARA. Selanjutnya, perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat di berbagai lingkungan. A. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. B. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia, yaitu 1. Ada perilaku toleran terhadap keberagaman sosial, budaya, dan kesadaran gender. Nah, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Konflik SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan telah meluas di Indonesia. Ada bentrokan, pembunuhan, perampokan, pencurian, kecemburuan sosial, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai upaya mengatasi konflik SARA di Indonesia. Misalnya, berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. 2. Mengendalikan emosi. Yang ketiga, jangan memanggil orang lain dengan julukan berdasarkan SARA. Dan yang keempat, jangan menghakimi dan berpikiran negatif tentang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.